Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan masuk ke tema 4, subtema 1, muatan IPS. Kita akan belajar tentang proses pembuatan kopi dan kegiatan ekonomi. Kopi adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Untuk dapat dinikmati, kopi memiliki serangkaian proses, diantaranya yang pertama, kopi dipanen, kemudian dijemur, kemudian dipilih, lalu disangrai atau digoreng, dan yang terakhir, kopi kemudian digiling. Nah, bagaimana, menarik bukan? Untuk mengolah kopi menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat, diantaranya yang pertama pekerjaan sebagai penanam kopi, kemudian yang kedua pekerjaan sebagai pemetik biji kopi, dan yang ketiga yaitu pengolah kopi, yang mana biji kopi akan diolah oleh karyawan pabrik. Apa itu kegiatan ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan ekonomi seperti bekerja dan berdagang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Nah, berikut ini ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yaitu suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi, yaitu kegiatan mengeluarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan penggunaan atau memakai barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, untuk tugas kalian bisa kerjakan LKS tema 4 muatan IPS halaman 30 Romawi 1 dan 2. Nah, kita lanjut masuk ke tema 4 subtema 2 dengan muatan yang sama yaitu IPS. Kita akan bahas tentang yang pertama kegiatan jual beli, kemudian pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan jual beli ada yang menawarkan barang maupun jasa. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya, petani yang menghasilkan padi, kemudian nelayan penghasil ikan, kemudian peternak penghasil susu ataupun daging. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu suatu pekerjaan yang pelayanannya dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya, guru, dokter, tukang cukur rambut, dan polisi. Selanjutnya, pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan ditemukan adanya pelaku kegiatan. Posisi dari pelaku kegiatan tersebut sangatlah penting karena merekalah yang berjasa dan turut serta dalam segala kegiatan yang dilakukan, terutama dalam bidang ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi bisa bersifat perorangan atau kelompok, termasuk organisasi, pemerintah, dan juga swasta yang melakukan kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun beberapa pembagian kelompok pelaku kegiatan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. Coba diperhatikan ya. Yang pertama, rumah tangga produksi. Produsen adalah organisasi ekonomi yang mengawali seluruh rangkaian ekonomi. Tentu, kita menyadari bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, dikarenakan keterbatasan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan. Maka, ia harus melakukan produksi untuk mendapatkan barang atau inovasi. Faktor produksi adalah sumber daya alam atau bahan
produksi dan sumber daya manusia. Yang kedua, rumah tangga konsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi yang kedua adalah konsumen, di mana konsumen adalah bagian dari masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai konsumen, masyarakat harus menggunakan sebagian dari pendapatannya untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Beragam kegiatan ekonomi dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan pendapatan. Pelaku kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga pemerintah. Pelaku kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu mengontrol dan mengendalikan perekonomian. Pemerintah adalah sebagai pelaku kegiatan ekonomi tertinggi dalam suatu negara. Kemudian pelaku kegiatan ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri, di mana keadaan geografi tiap negara berbeda sehingga terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini memunculkan adanya hubungan ekonomi antar negara. Nah, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.